Kenapa perusahaan itu harus meng-hire kalian? Kenapa kalian itu harus dipilih dari puluhan ribu yang apply? Kenapa? Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 22 perusahaan yang sudah menyiapkan lowongan pekerjaan. Total broker yang dihadirkan dalam job fair ini adalah sebanyak 3.000, lebih banyak dari tahun lalu. Begitu kita memberikan apresiasi kepada 22 PT dan Dinas Tenaga Kerja. Saya mengingatkan kepada para pencari kerja yang ada di ruangan ini, yang sedang antri di luar, yang sudah apply ribuan melalui online, bahwa jangan datang hanya untuk mencari kerja. Kalian harus datang untuk bisa mempresentasikan diri kalian, apa value yang akan kalian berikan kepada perusahaan yang akan meng-hire kalian. Kenapa perusahaan itu harus meng-hire kalian? Kenapa kalian itu harus dipilih dari puluhan ribu yang apply? Kenapa job itu harus diberikan kepada kalian? Perusahaan itu tidak mencari ijazah. Perusahaan itu selalu mencari integritas, mencari orang yang fast learner, mencari orang yang mau belajar, mencari orang yang komunikasi attitude-nya baik, dan mencari orang yang selalu bisa memberikan nilai tambah kepada perusahaannya. Jadi yang sudah mendapat pekerjaan, pesan saya sederhana: jaga integritas, adaptif, selalu belajar, tambahkan value diri kalian sehingga perusahaan tetap menjaga kalian. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan hari ini, jangan menyerah. Nah, berusaha Pemprov dengan Pemkap kita berusaha untuk menghadirkan lapangan pekerjaan. Tetapi dengan kondisi ekonomi saat ini, dengan teknologi saat ini, tidak banyak loker yang tersedia seperti zaman dulu. Banyak pekerjaan-pekerjaan dengan teknologi tergantikan dengan AI, dan perusahaan melakukan efisiensi, semakin sedikit pekerja yang dipakai. Oleh karena itu sangat penting untuk kalian self-upgrading, upgrade diri. Jadi pesan saya, buat yang mendapatkan pekerjaan di 3.000 loker ini, jaga integritas, kejujuran, adaptif, belajar terus. Paling banyak apa lokernya? Oh, operator crane, ship unloader, operator, maintenance technical, mekanik, ya. Kemudian ada welder, dump truck, ada mandarin, ada driver, operator wheel loader. Oh, rata-rata operator alat berat ya. Oh, minimal SMP sederajat udah bisa, atau SMA SMK tapi harus ada sertifikat ya. Jadi kami di sini sedang melakukan melamar pekerjaan di beberapa perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Tentang job fair yang dilaksanakan di Halmahera Utara itu sangat bagus karena dapat membantu kami sebagai pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan-perusahaan yang sudah membuka lowongan pekerjaan di sini. Saya kira Shirley sangat menghayati potensi ekonomi di Maluku Utara dan apa yang harus dilakukan. Seberapa, dari mana nanti Anda akan, misalnya rumah sakit, pendidikan, kan APBD Anda kan kecil sekali. Iya, APBD di Maluku Utara itu cuma 3,7 triliun, itu salah satu terkecil se-Indonesia setelah Papua. Kemarin saya pergi ke Makassar, kota Makassar aja 5,7 triliun. Kita provinsi cuma 3,7 triliun. Saya berencana mau pengen membangun dengan APBN. Makanya kemarin saya bilang saya niatnya baik, saya harus menang dengan cara yang benar supaya setelah saya jadi, Tuhan memberkati saya untuk saya bisa membangun Maluku Utara, karena saya tidak bisa membangun Maluku Utara dengan APBD. Kalau cara saya salah, saya tidak bisa diberkati Tuhan. Jadi cara menangnya harus benar dengan kedaulatan rakyat, bukan dengan politik uang. Ketika saya sudah menjabat nanti, saya percaya Tuhan akan memberkati saya, membantu saya mencari program-program di pusat menggunakan APBN untuk membangun Maluku Utara. Karena saya butuh airport, saya butuh dermaga, saya butuh subsidi jalan darat. Itu semua programnya ada di pusat. Ya. Kebetulan saya kemarin juga didukung oleh 8 partai, dan 8 partai itu punya menteri-menteri di posisi yang strategis. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama untuk mensupport Maluku Utara. Tapi nanti ya di sana ada persoalan yang sangat kontradiktif antara orang miskin, nelayan miskin, pertanian miskin di satu pihak, di lain pihak ada industri nikel yang begitu ya glamor, begitu maju. Nanti itu gimana nanti Anda menyeimbangkan itu? Saya memastikan bahwa semua masyarakat yang tinggal di lingkar tambang itu mendapatkan manfaat. Kesejahteraan mereka terjamin, karena saat ini pasti sebaik-baiknya diatur, pasti tetap ada dampak lingkungan. Mereka yang nelayan dan petani terganggu dengan aktivitas tambang. Harus ada kompensasi yang disetujui kedua belah pihak untuk kesejahteraan petani dan nelayan, mostly yang tinggal di lingkar tambang itu tetap terjamin. Either mereka menjadi karyawan di tambang, atau diberikan alternatif pekerjaan yang lain, atau apapun itu, kesejahteraan masyarakat sekitar lingkar tambang harus lebih baik setelah adanya industri tambang itu. Tidak tercermin dalam pemerataan pembangunan serta ekonomi di Maluku Utara. Salah satu penyebab utama itu adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan.
Salah satunya masih menjadi banyak PR untuk jalan dan jembatan yang belum terkoneksi. Maluku Utara ini demografinya itu 60% adalah petani, dalam hal ini adalah petani kelapa dan kopra, dan 20% adalah nelayan. Mereka sangat membutuhkan akses jalan dan jembatan untuk bisa mentransport bahan produksi kopra maupun hasil tangkapannya ke pasar. Dan untuk daerah-daerah yang masih belum terkoneksi, kemiskinannya masih sangat tinggi dan pertumbuhan ekonominya stagnan. Seperti yang kita ketahui bahwa Maluku Utara itu ada sekitar 975 pulau dan indeks risiko bencananya juga sangat tinggi di angka 145. Pemerintah pusat punya beberapa percepatan infrastruktur, salah satunya dengan IJD. Kami mengucapkan terima kasih. Provinsi Maluku Utara di tahun 2025 kami mendapatkan bantuan IJD sekitar 300 miliar. Semuanya adalah ruas dari kabupaten, ruas provinsi belum mendapat sentuhan dari IJD. Kemudian fokus di kami sampai dengan 2030 yaitu selain membangun jalan provinsi dan kabupaten, yaitu membangun pemerintah SOFIVI, karena sudah 26 tahun menjadi ibu kota tetapi infrastrukturnya masih jauh mencerminkan ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kami sudah menyiapkan usulan dengan total sekitar 2,9 triliun yang dibagi IJD. Dalam hal ini usulannya adalah jalan provinsi dengan senilai 789 miliar serta percepatan pembangunan kota SOFIVI 686 miliar. Penanganan pasca bencana di bulan Januari kemarin ada banjir yang melanda Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang menyebabkan banyak jembatan putus dan butuh normalisasi sungai di beberapa titik. Selain itu juga ada program sanitasi serta penataan kawasan strategis dan program air minum, sinkronisasi air baku, program irigasi dan penanganan jembatan. Untuk diketahui Maluku Utara itu kebutuhan berasnya itu baru 15% yang disuplai dari dalam Maluku Utara, 85% semua masih kita ambil dari luar Maluku Utara. Dan di tahun 2026 ini kita mendapat bantuan dari Kementan pembuka lahan baru seluas 10.000 hektar. Oleh karena itu sinkronisasi dukungan program irigasi sangat penting untuk bisa membantu Maluku Utara sesuai dengan perintah dari Pak Presiden untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan dalam hal ini beras. Usulan IJD, kita Provinsi Maluku Utara untuk diketahui ibu kota SOFIVI sampai dengan hari ini walaupun sudah berusia 26 tahun belum memiliki airport sendiri. Jadi airport kita masih menggunakan airport yang ada di kota Ternate. Padahal ibu kotanya itu masih harus menyeberang laut lagi menggunakan kapal speed sekitar 45 menit dan ibu kotanya sebenarnya ada di SOFIVI. Kenapa ibu kota SOFIVI belum bisa terlalu berkembang kembali lagi? Karena tidak adanya airport. Solusi yang akan kita lakukan hasil kerjasama komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, ada airport di Halmahera Tengah. Saat ini sudah berjalan yang dibangun oleh kawasan industri yang kemudian bisa dipakai secara komersial. Jalur normal yang kita miliki saat ini dari SOFIVI ke airport tersebut, mereka biasa sebutnya airport ceker, itu 3,5 jam dengan ruas baru yang kita namakan Transkiaraha, yaitu dari jalan ruas ekor ke SP4 Kobe. Itu jika selesai maka SOFIVI ke airport sekitar 1 jaman. Kita sudah menggunakan APBD untuk buka jalan dan sirtu. Kita membutuhkan bantuan dari IJD membantu untuk aspal, kurang lebih nilainya 348 miliar. Selain itu juga usulan yang lain pembangunan jalan ruas Tabadamai ekor masih dalam Transkiaraha yaitu 244 miliar. Kemudian jalan ruas Mabasagea. Mabasagea ini akan mengkonekkan antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Untuk diketahui di Halmahera Tengah itu ada kawasan industri dengan total investasi 20 miliar US. Dan kemudian di Halmahera Timur yaitu di Buli dekat Maba
ada kawasan industri yang baru diresmikan oleh Pak Presiden tahun lalu dengan total investasi sekitar 15 miliar US. Jika Mabasagia ini terkoneksi. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Danker 94 ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana gebrakan hebat ya Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Shelly Juanda ini nggak main-main teman-teman. Beliau ini sangat luar biasa menurut saya ya. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan Ibu Shelly ya tentu ini menjadi kekaguman ya bagi masyarakat ya. Karena memang yang dilakukan beliau selalu positif teman-teman. Kedekatan beliau dengan masyarakat ini nggak main-main ya. Kenapa? Karena sosok pemimpin yang jujur, yang tulus ya seperti Ibu Shelly Juanda ya kan. Nggak kaleng-kaleng ya. Gebrakan Ibu Shelly, bagaimana Ibu Shelly membangun Maluku Utara, bagaimana Ibu Shelly membangun rakyat teman-teman, tentu ini adalah sebuah langkah yang betul-betul harus dilakukan Ibu Shelly Juanda. Apalagi kalau Ibu Shelly membangun jembatan, membangun rumah, ya kan, membantu rakyat, baik itu rakyat yang para petani, ya, para nelayan dan sebagainya, teman-teman. Ini adalah sebuah langkah yang betul-betul sangat jenius, ya kan. Bagaimana Ibu Shelly? Kenapa sih Ibu Shelly itu selalu dikagumi, ya kan? Kalau kita melihat teman-teman, komunikasi Ibu Shelly ini sangat-sangat baik ya. Baik kepada masyarakat, baik kepada rakyat ya. Bagaimana Ibu Shelly kemudian menjadi teladan ya kan bagi pemimpin lainnya. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat baik juga ya. Jadi jangan heran kalau Ibu Shelly itu terus ya, menjadi idola bagi masyarakat Indonesia teman-teman. Dan sosok pemimpin yang kaya raya, ya kan, namun mempunyai kerendahan hati yang luar biasa, mempunyai hati yang betul-betul ingin bekerja untuk rakyat, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah Ibu Shelly Juanda ini ya berhenti saja? Maksudnya karirnya hanya di gubernur? Menurut saya tidak, teman-teman. Saya yakin Ibu Shelly akan maju 2 periode, ya. Dan itu juga sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena masyarakat ingin Ibu Shelly itu menuntaskan ya atau memajukan Maluku Utara bahkan sampai 2 periode. Dan setelah itu, teman-teman, Ibu Shelly next ke nasional ya kan. Dan saya yakin bahwa banyak rakyat Indonesia yang ingin ya Ibu Shelly jadi pemimpin ya di masa depan. Sebab sosok beliau yang tulus, yang cerdas, yang jenius ya, disiplin dan sebagainya, teman-teman. Ya, kita rindukan juga ya pemimpin seperti Ibu Shelly Juanda. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.